Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyuni Rahmadianti. Saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Di sini saya akan memaparkan jurnal Dwi Mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam jurnal Dwi Mingguan modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya menggunakan model refleksi Six Thinking Hats, teknik 6 topi. Dalam model refleksi ini ada 6 topi dengan warna yang berbeda. Ada warna biru, hijau, putih, kuning, merah, dan hitam. Masing-masing warna memiliki makna dan arti yang berbeda. Topi dengan warna putih menggambarkan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta dan bukan opini atau pendapat. Yang kedua, topi berwarna merah dengan makna menggambarkan perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya, perasaan saat mempelajari materi baru atau saat menjalankan diskusi kelompok. Yang ketiga adalah topi warna kuning yang berisi hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Yang keempat, topi dengan warna hitam dengan makna berisi kendala, hambatan, atau resiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Yang kelima, topi dengan warna hijau menggambarkan ide-ide yang muncul setelah mendalami peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, topi dengan warna biru menggambarkan kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya dari kelima warna topi di atas. Dalam refleksi mingguan ini, saya menggunakan model Six Thinking Hats, 6 warna topi. Yang pertama, topi berwarna putih. Setelah saya mempelajari banyak hal yang saya dapatkan dari modul 1.4, di antaranya mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori kontrol, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan dan restitusi, 3 macam motivasi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta penerapan segitiga restitusi. Saya juga telah menerapkan apa yang telah saya pelajari dari modul ini di kelas saya. Di antaranya, saya melakukan praktek restitusi bersama siswa dan mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Meskipun sempat ada keraguan, namun ternyata kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama siswa berjalan dengan lancar dan siswa pun sangat antusias sekali. Yang kedua adalah topi dengan warna merah yang menggambarkan feeling atau perasaan. Saat pertama kali saya mempelajari modul 1.4 ini, timbul banyak pertanyaan di dalam benak saya. Apakah benar restitusi merupakan langkah yang terbaik dibandingkan dengan memberi hukuman atau konsekuensi? Dan apakah posisi kontrol manajer akan efektif dalam membimbing siswa yang bermasalah? Awalnya saya tidak yakin. Namun, setelah melakukan praktik restitusi dan membuat keyakinan kelas bersama siswa, saya menjadi yakin bahwa untuk menumbuhkan disiplin positif harus dimulai dari membuat keyakinan kelas dan menerapkan restitusi jika ada siswa yang berperilaku menyimpang dari keyakinan kelas. Saya yakin benar, itulah cara yang paling ideal. Saya juga merasa modul ini adalah modul paling menarik sejauh saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Untuk topi yang ketiga adalah topi dengan warna kuning yang menggambarkan benefit atau manfaat. Banyak manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.4 ini. Di antaranya 1. Saya menjadi tahu makna disiplin yang sebenarnya. 2. Saya tidak langsung menghakimi siswa saat melakukan kesalahan.
tetapi saya mengajarkan pada siswa untuk memaknai kesalahannya. 3. Saya menyadari bahwa setiap perilaku siswa memiliki tujuan. Dan yang keempat, saya menjadi paham bahwa kita tidak bisa mengontrol siswa, tetapi saya hanya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk selalu berbuat baik dan menghargai dirinya sendiri agar sesuai dengan kebajikan yang diyakininya. Untuk topi yang kelima adalah topi berwarna hitam yang menggambarkan hambatan yang dialami. Hambatan atau kesulitan atau kendala yang saya hadapi selama mempelajari modul ini adalah saya membutuhkan waktu dan usaha yang agak lama untuk dapat mensosialisasikan dan untuk dapat berkolaborasi terhadap budaya positif di sekolah. Karena menumbuhkan kesadaran warga sekolah bukan hal yang mudah. Semua butuh proses dan usaha yang konsisten dan terus-menerus dan berkelanjutan, karena mereka belum terbiasa dengan suatu kebiasaan yang baru. Untuk tahapan selanjutnya adalah topi berwarna hijau yang menggambarkan kreativitas. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya memiliki beberapa prakarsa atau ide antara lain sebagai berikut. 1. Saya mengajak semua siswa untuk membuat keyakinan kelas untuk menanamkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Yang kedua, saya menyebarkan pemahaman dan konsep budaya positif kepada rekan guru di sekolah. Dan yang ketiga, saya mengamati pelaksanaan budaya positif di sekolah. Untuk topi yang selanjutnya adalah topi dengan warna biru yang menggambarkan kesimpulan dari semua yang telah terjadi. Di sini saya dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kegiatan refleksi dapat membuat kita mengetahui kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Dengan kekuatan itu, kita bisa menuntun peserta didik dan warga sekolah dalam membangun budaya positif di sekolah. Dan yang kedua, nilai-nilai kebajikan dan budaya positif akan mudah terwujud apabila ada kolaborasi antara warga sekolah dan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang jurnal Dwi Mingguan modul 1.4 tentang budaya positif menggunakan teknik Six Thinking Hats atau teknik 6 topi. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.